Kelompok 4. Nama anggota: Munjia. Editor: Rizka Kartini. Merangkum: Ghea Puspita. Materi: Melandasari, Wika, Elis, Muhammad Mutakin, dan Musadat Holil. Pembimbing: Siti Marlina S. Sos. I. Ayo kita mulai, tonton sampai selesai ya. Bab 2, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Kita lanjut ke materi Allah. Perilaku iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu rukun iman yang keenam adalah percaya akan adanya kehidupan akhirat, yaitu kehidupan di mana umat manusia dibangkitkan dari kuburnya. Pada dasarnya, kehidupan manusia melalui beberapa fase atau tingkat alam. Salah satu alam yang kita lalui adalah alam dunia. Kata dunia berasal dari pokok kata dana atau dana'ah, yang berarti dekat pendek atau hina. Maksudnya, berkesempatan hidup di dunia ini waktunya pendek, dan apa yang ada di dunia ini adalah rendah atau hina dibanding dengan kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Surat Ad-Duha ayat 4. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Al-Imran ayat 185. Betapa banyak manusia yang tertipu dengan kekayaan dunia. Disangka harta yang ditumpuk dan dikumpulkan siang dan malam akan bermanfaat bagi dirinya. Seperti seorang hartawan yang menderita sakit. Menurut dokter, hartawan tersebut dilarang memakan garam, gula, dan apa saja yang berlemak. Hartanya hampir habis untuk berobat, namun hartawan itu tak kunjung sembuh. Hal itu menunjukkan bahwa orang itu telah ditipu dan dipermainkan oleh harta kekayaannya. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-An'am ayat 32. Oleh karena itu, sungguh bahagia orang yang mau menggunakan akalnya, sehingga tidak tertipu oleh kehidupan alam fana ini. Beriman kepada hari akhir harus dibuktikan dengan perbuatan nyata selama hidup di dunia ini. Di antara perbuatan nyata yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir adalah sebagai berikut. 1. Bersikap hati-hati dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup, jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. 2. Senantiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. 3. Senantiasa agar tidak merugikan orang lain, baik yang bersangkutan tahu maupun tidak tahu. Yang 4. Memperbanyak amalan baik dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 5. Menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa karena kelak pada hari akhir akan dimintai pertanggung jawabannya. Yang 6. Rajin mempelajari agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang 8. Memperkokoh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim khususnya dan sesama manusia pada umumnya. Yang 9. Suka bergaul dengan orang yang soleh. Yang 10. Bersikap berhati-hati saat bergaul agar tidak berpengaruh hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan atau memerintahkan agar umat manusia beriman kepada hari akhir, termasuk kepada semua yang ada hubungan dengan hari itu. Perintah itu tentu ada hikmahnya bagi manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan suatu hal dengan sia-sia. Bagi umat Islam, beriman kepada hari akhir sangat banyak manfaat dan hikmah yang terkandung di dalamnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami kehidupan di dunia adalah fana. Kehidupan di dunia tidak kekal. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan di alam akhirat.
Kita semua menuju ke sana sesudah kebangkitan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia di depan suatu pengadilan yang maha bijaksana, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. 2. Takut berbuat dosa, maksudnya adalah takut melakukan pekerjaan yang dilarang agama, negara maupun masyarakat karena rasa iman yang ada di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. 3. Selalu mengerjakan amal kebajikan. Dengan beriman kepada hari akhir, maka kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Karena keimanan dan ketakwaan, maka kita akan berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hal itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 77. 4. Hidup selalu optimis. Hidup optimis sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Kita tidak boleh putus asa, kecewa, maupun frustasi dalam menghadapi kesukaran hidup di dunia. Kesukaran itu merupakan ujian bagi seseorang dan harus dihadapi dengan rasa ketabaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, arah dan tujuan hidup akan semakin jelas bahwa setelah kehidupan di dunia akan diteruskan sampai di alam akhirat yang kekal. 5. Menumbuhkan sikap sabar. Iman kepada hari akhir menumbuhkan sikap sabar bagi seseorang. Orang yang beriman menyadari bahwa semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang bersabar tidak akan mudah marah dan melampiaskan nafsunya. Orang yang beriman akan selalu melandasi setiap tindakannya dengan rasa iman kepada Allah, sehingga tumbuhlah sikap sabar dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, akan kami berikan kepadanya sebagian dirinya atau keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bahagia di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20. Jadi, orang yang tujuan hidupnya untuk di akhirat, dia akan mendapatkan keuntungan hidup di dunia sekaligus di akhirat kelak. Sedangkan orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia saja, dia akan mendapatkan keuntungan hidup di dunia saja. Berikut ini adalah video ilustrasi tentang hari kiamat. Mari kita simak bersama. Pada surat Al-Qari'ah ayat 4-5 menjelaskan bahwa pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan dalam surat lain juga menjelaskan, dalam surat Al-Muzammil ayat 18 yang artinya langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, adalah janjinya itu pasti terlaksana. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. Itulah materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.